Mas Agus sebagai Ketua Divisi Sesdikti Farmas yang mengambil kegiatan-kegiatan seperti ini media terusnya Mas Derajat, ada Budi dan juga Pak Biro Farmas. Terima kasih atas fasilitasinya Bapak Ibu sekalian, para pemret dan seluruh hadirin yang menghadiri kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin sebagian besar sudah pernah ke ruangan ini. Yang belum pernah ke ruangan ini, sebenarnya saya ingin menyampaikan setting pertemuan kita awalnya kita ingin lebih santai di informal kali ini. Tapi ini sebenarnya situasi dalam banyak sekali ilmu penetapan apapun yang ada di pemilu kita. Rekapitulasi waktu penghitungan suara begini teman. Ketika penetapan presiden terpilih begini, penetapan kursi DPR, DPD dan calon terpilih juga begini. Jadi ini sebenarnya forum yang sama persis dengan kejadian-kejadian penting yang kita ambil dalam situasi pemilu 2024. Nah, bagi yang sudah sering di sini pasti tidak asing dengan peristiwa seperti ini. Atau solidaritas yang di sini biasanya di situ perwakilan dari partai politik, saksi politik dari pemerintah, DPD dan partai yang sebagian di sini. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, para pemret, sebenarnya tidak banyak yang ingin kita share. Kita sebenarnya malah ingin memasukkan dan mungkin diskusi formal dan ngobrol. Saya ingin menyampaikan beberapa hal saja. Pertama, dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan dilatih ada beberapa hal yang secara waktu kita ingin share. Tanggal 20 besok itu ada tahapan yang sangat menyita perhatian kita di nasional untuk mengantisipasi situasi-situasi yang spesifik, yaitu penetapan calon atau penetapan pasangan calon kepala daerah. Nanti tanggal 20. Jadi hari Minggu itu kita akan langsung kita lihat beberapa kata krusial untuk mengangkat saja pada obrolan kita ini. Akan pemilu tahapan next. Tanggal 22 Agustus itu penetapan pasangan calon. Nah, setelah tanggal 23-nya kita akan melakukan pengundian nomor urut. Kemudian pada saat yang bersamaan ada penetapan DPP di tingkat provinsi. Jadi tanggal krusial ini akan berlangsung di seluruh daerah Indonesia. Peristiwa yang selama ini belum pernah terjadi serentak se-Indonesia. Nah, selanjutnya yang juga akan melihat tanggal 25 September sampai 23 November ini masa kampanye. Nah, tentu biasanya masa kampanye akan banyak berhubungan dengan pemberitaan media dan lain-lain. Nanti 24 sama 26 ini masa tenang menjelang pemungutan suara. Nah, jadi masa kampanye ini biasanya yang meriah ya. Kemudian 27 November nanti pemungutan suara dan seterusnya. Jadi sekarang situasi kita sedang menuju persiapan penetapan calon kepala daerah ya. Sama dengan DPD Kabupaten Kota, selanjutnya masih dengan penetapan DPD di tingkat provinsi. Nanti kita share, ini ngantarin diskusinya saja, bukan diskusi yang pengantar. Kita juga bila ada yang kita share kepada ibu sekalian. Nah, selanjutnya next. Ada peristiwa yang tidak pernah terjadi dalam tahap pemilu kita, yaitu
Biasanya setelah pemilu ada refleksi, tidak ada tahapan. Pemilu kali ini kita tidak ada sama sekali waktu untuk merefleksikan pembelajaran di pemilu 2024 menjelang pilkada, karena tahapannya beririsan langsung. Bahkan PHPU di Mahkamah Konstitusi belum selesai, kita sudah dihadapkan pada tahapan pilkada yang sudah harus berjalan. Jadi kita mulai misalnya Februari rekapitulasi hasil pemilu nasional kemarin berjalan, kemudian pilkadanya sudah mulai mensinkronkan data dan sinkronisasi di P4 ini mulai di bulan April. Sudah mulai dari April Mei sampai sekarang tahapannya irisan terus. Nah ini membuat peristiwa yang tidak pernah dalam sejarah pemilihan. Praktis ini persis kayak pemilu 2024 di semua titik. Kita juga sedang melakukan pembentukan badan ad hoc KPPS di setiap TPS. Nanti kebutuhannya berapa kita akan lihat angka-angka. Kira-kira bisa menyepakati seperti itu. Bapak-Ibu sekalian, next. Saat ini kami sedang membentukkan KPU. KPU sudah telah membentukkan KPU sejak bulan Juli dan seterusnya. Nah, kita langsung ke pembentukan KPPS. Next. Nah, KPPS ini petugas kita yang akan menyelenggarakan pilkada di TPS 30 provinsi, 15 kabupaten kota. Ya, DKI-nya Jogjanya tidak ya ini. Tapi apanya kan ada persatuan kerja untuk kabupaten kota di provinsi itu ya. Jumlah daftar pemilih sementara kita, Bapak sekalian, 203.295.000 daftar pemilih sementara. Ini naik turunnya nanti kita lihat. Nah, jumlah TPS kita berkurang signifikan. Kenapa demikian? Karena di pilkada ini satu TPS kita maksimalkan bisa sampai 600 pemilih. Kalau pemilu 2024 maksimalnya 300 pemilih. Jadi logikanya 2 TPS bisa digabung jadi 1 TPS. Maka jumlahnya 435 089 TPS. Dengan 400 sekian TPS saja kita butuh petugas 3.045.063 petugas. Ini petugas KPPS. Belum tugas keamanannya ya, 2 orang saja TPS. Kalau pemilu 2024, pemilu nasional maksud saya, petugas yang terlibat dalam KPPS ini hampir 7 juta sekian. Jadi dari sisi jumlah petugas ini hampir separuh yang dilibatkan untuk pilkada ini. Yang saya dapat ini. Next, ini tahapan pembentukannya nanti tanggal 7 November kita akan lantik KPPS itu kerjanya selama sekitar 1 bulan. Honornya lebih sedikit sekarang, jadi karena ya sebagai menteri keuangan. Next, ini sistem-sistem kita yang kita pakai. Ada siapa kalau mau daftar jadi petugas, sipol kalau daftar partai politik. Sekarang kami dapat banyak aduan. Ada orang mau daftar PNS